إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Baitul Muttaqin di Tijajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian online ini ya, karena belum memungkinkan kita bertemu secara offline. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memperdalam agama, memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Islam. Alhamdulillah, kita syukuri segala nikmat-Nya. Selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para jamaah hafizakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fitnah kubur. Ya, begitu ya, betul Pak Teddy ya, kalau nggak salah. Tentang fitnah kubur ya, dan pertanyaan malaikat. Tema ini sebenarnya adalah tema yang tidak baru ya. Artinya sering kita dengar, namun lagi-lagi dalam masalah agama yang perlu kita pahami adalah bahwa isi dari agama adalah mengingatkan ya. Ada hal-hal yang kita telah ketahui, ada hal-hal yang kita belum ketahui. Mungkin yang kita ketahui lebih banyak daripada yang kita belum ketahui. Atau sebagian kita sudah ketahui, sebagian setengahnya kita belum ketahui. Maka masalah fitnah kubur ini masalah yang saya yakin kita pernah mendengarnya bahkan berulang-ulang. Tapi karena agama ini adalah tujuannya mengingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah ya, peringatan ya. Berikanlah peringatan, karena peringatan ya, bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Fadzakir innama anta mudzakir ya. Berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa agama sudah sempurna ya. Dan sebagian dari agama, ajaran-ajarannya kita sudah dengar, tetapi yang perlu kita tekankan lagi bahwa bukan hanya mendengar sekali dua kali, tetapi mengulang-ulangnya, mengingat-ingatnya. Kenapa kita harus mengingat-ingatnya? Agar kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan di antara rukun iman yaitu kita beriman kepada hari akhir ya. Makanya kita membaca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin ya, yang memiliki hari pembalasan. Atas dasar inilah maka agama yang kita pelajari benar-benar harus membuat kita mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapi hari akhir, menghadapi akhir kehidupan kita. Baik itu kiamat besar ataupun kiamat kecil. Apa itu kiamat besar dan kiamat kecil? Kiamat besar adalah hari akhir, guncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Terjadi guncangan, terjadi benturan ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush ya, ketika gunung-gunung ini berterbangan ya, seperti ya kapas-kapas ya. Inilah yang disebut dengan kiamat besar. Dan kiamat kecil adalah mautul insan, matinya seseorang sebelum terjadi kiamat besar.
Maka karena itu kita akan mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan kiamat kecil, yaitu ketika orang meninggal, manusia meninggal, ia mati, ya. Sebelum terjadi kiamat besar, maka ia akan dikuburkan, ya. Dan ketika dikuburkan, ia akan, ya, menghadapi fitnah. Nah, inilah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat. Ya. Jadi ini berkaitan tentang apa? Tentang, ya, kiamat kecil, tentang kematian manusia sebelum terjadinya kiamat besar. Ya, nanti manusia akan dikuburkan. Ya. Dikuburkannya pakai protokol COVID atau bagaimana, ya? Karena sekarang orang sakit sedikit, ya, atau sakit padahal bukan COVID tapi dianggap COVID. Nah, ini banyak, ya, dianggap COVID, ya, padahal dia sakitnya sakit lain tapi dianggap COVID dan kemudian dimakamkan dengan protokol COVID-19, ya. Jadi ini. Dan jangan sampai COVID-19 ini menyebabkan orang dalam, ya, keputusasaan. Seperti yang kita lihat sekarang, ya. Ada beberapa orang atau banyak orang putus asa, ya, dengan kondisi yang tidak menentu, ya. Bahkan yang baru kita dengar ada yang bunuh diri, ya, dari RSUD, ya. Loncat dari lantai 13, ya, karena ia terpapar COVID, ya. Ia mungkin merasa dirinya, ya, sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Ia putus asa, ia merasa dirinya tidak berguna dan lain-lainnya, maka ia memutuskan untuk, ya, bunuh diri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas tentang fitnah kubur. Yang pertama, kita akan menjelaskan arti fitnah itu. Ya, apa fitnah? Ya, karena kita sering dengar kata fitnah ini. Ya, tapi kita tidak tahu arti fitnah sebenarnya. Ya. Kata fitnah ini dari fatana yaftinu. Ya. Fatana yaftinu artinya menguji, ya, menguji, ya, menyeleksi. Ini kata fatana yaftinu, mencoba, ya. Makanya disebutkan yuftanu dzahabu, ya, bahwa emas itu difitnah, ya. Emas difitnah. Emas itu artinya apa? Difitnah, diseleksi dari emas, kemudian dibersihkan, ya, disaring, ya. Ini namanya fitnah. Diambil yang benar-benar, ya, intinya yang benar-benar terbaiknya. Ini fitnah, ya. Adanya ujian, seleksi, ya, kayak orang mau masuk apa? Mau masuk CPNS, ya, misalnya mau masuk kampus, ya, maka dia disebut dengan difitnah. Ya, jadi fitnah itu sebenarnya maknanya umum, ya. Nah, ini yang perlu diluruskan, ya, karena selama ini kita menganggap fitnah itu adalah gunjingan belaka, namimah, ya. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia sering maknanya menjadi, jadi jangan fitnah saya, jangan gunjing saya, gitu kan. Jangan mengadu domba, ya, mengadu domba. Tapi fitnah di sini bukan seperti itu. Ya. Fitnah artinya seleksi, fitnah artinya ujian, itu fitnah semua. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan kami telah memfitnah. Ya, apakah fitnah di sini, ya, mengadu domba? Tentu tidak, ya, karena fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian, seleksi, cobaan. Dan kami telah menguji, ya, orang-orang sebelumnya.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Maka setelah kita tahu bahwa fitnah ini adalah ujian, kita bisa definisikan bahwa fitnah kubur adalah ujian di dalam kubur. Ujian di dalam kubur. Wah, berarti ujiannya bukan hanya masuk ASN atau mau kuliah ya. Tidak, ujian di dalam kubur ini adalah ujian yang berat. Ia bukan berkaitan dengan lembaran-lembaran yang harus diisi dengan jawaban A, B, C, D, pilihan atau esai. Ia adalah ujian yang tidak semua orang bisa selamat, yang tidak bisa semua orang lulus dalam ujian ini, jelas. Maka ujian ini fitnah dan pertanyaan. Pertanyaan dua malaikat. Jadi ada ujian, ada pertanyaan. Di mana pertanyaan ini bagian dari ujian. Jelas. Maka kita ingin mengetahui tentang fitnah kubur dan pertanyaan kedua malaikat. Malaikat apa nih? Munkar dan Nakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah tentang bahwa adanya fitnah kubur. Dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, dengan jawaban yang mantap. Berarti ada ujian di sini. Di mana? Di kehidupan dunia dan di akhirat. Dengan perkataan yang mantap, dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Di dunia yaitu dengan keimanannya, dengan keistiqomahannya, dengan kejujurannya, dengan perkataan yang baiknya, dan di akhirat ini adalah berkaitan tentang tentang fitnah kubur, tentang pertanyaan juga nanti di hari akhir ketika ia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ini yang pertama. Baik. Kemudian hadis Asma. Dalam hadis disebutkan dari Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di dalam kuburan, akan difitnah dalam kuburan-kuburan kalian." Jadi ini menunjukkan tentang adanya fitnah kubur. Karena ada fitnah kubur, maka ada nikmat kubur dan siksa kubur. Ini keyakinan seorang muslim yang benar. Karena ada beberapa golongan dari muslimin, yang mereka adalah Mu'tazilah, mereka tidak meyakini, mengingkari adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Padahal hadis-hadisnya jelas, itu hadis Asma. Selanjutnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'." Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, ia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya
wa fil akhirah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi seorang muslim yang mengucap dalam kuburnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu adalah adalah tathbit, penguatan, peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang sabit, perkataan yang tetap, perkataan yang benar di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Kemudian juga dalil yang menunjukkan adanya fitnah kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak sekali, bahkan derajatnya bisa sampai mutawatir dengan maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, sering berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Atau dalam as-sahihain, apabila kita telah tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam, kita apa? Kita berdoa dan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api jahannam dan dari siksa kubur. Tentunya tidak ada siksa kubur kecuali didahului dengan fitnah kubur, atau didahului dengan pertanyaan malaikat. Semuanya itu adalah bagian dari fitnah, cobaan, ujian. Dalam hadis lain yang saya bacakan sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan wal haram. Wal haram itu apa? Wal harami, dan kepikunan. Na'udzubillah. Ini. Kalau sudah malas, maka tidak ada yang bisa dilakukan, karena kemalasan sudah menguasai diri kita. Na'udzubillah, apalagi lagi COVID begini itu Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah dari sifat malas, wal haram, dan kepikunan. Jadi Nabi SAW tidak berlindung dari tua. Kalau tua, semua orang akan tua. Tidak mungkin kita muda terus. Tapi yang Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan dari apa? Dari cobaan itu adalah al-haram, yaitu pikun. Nauzubillah. Pikun itu adalah melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa menyadari bahwa ia telah melakukannya. Itu indikasi pikun. Nauzubillah, Nauzubillah. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan orang dari pikun adalah membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quranul Karim. Ya Allah. Maka jangan kita pelit untuk membaca Al-Quran, nunggu sampai Ramadan tahun depan. Nggak tahu apakah masih COVID atau tidak. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari apa? Dari kepikunan. Wal ma'thami wal maghram, dan dari dosa, wal maghram, dan utang. Utang yang benar, bukan hutang. Jadi Nabi SAW berlindung dari mengutang. Nabi SAW mengajarkan umatnya agar tidak memperbanyak utang. Nggak boleh. Karena ini bukan daripada atau dari suluk, dari akhlak Nabi SAW. Karena kalau kita punya utang dan kita mati, maka utang kita tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Yaghfirullahu lisyahidi illa ad-dain." Ya Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Kecuali apa? Ya Allah. Jadi jangan sampai ngutang. Kecuali memang untuk yang berkaitan dengan hajiyat atau daruriyat, yang keperluan. Tapi kalau untuk gaya-gayaan, untuk sesuatu yang lebih dari kebutuhan, ini jangan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Dalam hadis ini secara spesifik Rasulullah SAW membedakan fitnah kubur dan azab kubur. Cobaan dan azab kubur. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi fitnah mendahului azab. Dan fitnah ini apa cobaannya? Maka kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah. Kalau tadi saya jelaskan fitnah ini bisa jadi bagian dari
ya, atau tercakup di dalamnya adalah siksa kubur, ya. Maka di sini kalau kita lihat hadisnya maka ada perbedaan. Dibedakan antara fitnah kubur dan azab kubur. Maka dengan demikian jawabannya adalah bahwa fitnah kubur yang dimaksud dalam hadis adalah su'alul malakain. Ya Allah, ya, yaitu pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan apa? Dua malaikat. Pertanyaannya berapa lembar, Ustaz? Wah, itu harus harus menjawab 200 pertanyaan, 300 pertanyaan, ya, berjam-jam. Tidak. Pertanyaan itu hanya tiga, ya Allah. 3 pertanyaan. Ya, tapi belum tentu kita bisa lulus, ya. Hafalin aja dari sekarang, Ustaz, ya. 3 pertanyaan. Ini bergantung kepada amalan kita. Kalau amal kita soleh, kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar taat, Allah akan memudahkan, ya, bagi kita untuk menjawabnya. Hanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Itu yang pertama. Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? 3. Nah, itu mah saya udah tahu, ya. Saya udah tahu, Ustaz, dari kecil saya belajar. Dari waktu taman kanak-kanak, ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Agama kita apa? Islam. Ya, Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Sudah ngelotok, ya, di luar kepala. Di luar kepala, dalam kepala, ya. Tapi ini 3 pertanyaan ini tidak bisa dianggap enteng karena kita sudah belajar dari TK. Lihat hadis ini. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ya, yang berbicara tentang apa? Tentang pertanyaan 2 malaikat. Ya, ada juga dalam hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik seperti ini teksnya. Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Ya Allah. Sesungguhnya hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, ya. Sekarang kalau orang kena Covid, ya, na'udzubillah min zalik, ya. Itu diletakkan, orang-orang keluarganya nggak bisa deket-deket. Ya, bahkan itu mayat di apa? Dilakban, ya. Masya Allah. Dilapisi dengan plastik, ya, seperti itu, kemudian dimasukkan peti. Gimana itu dia tidak diarahkan ke kanan atau ke kiblat, ya. Asyiqil ayman, gitu kan, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Ya, tentunya kondisi seperti ini berbeda, ya. A'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah ini. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya pulang, tawalla anhu, pulang. Temannya itu maksudnya teman sekolah, ya. Semuanya, ya. Kerabatnya itu masuk dalam ashabu, ya. Pendampingnya, istrinya, ya, anak-anaknya pulang. Udah pulang, kata Nabi SAW, sesungguhnya dia mendengar, ya, mendengar apa? Suara sendal mereka. Ya Allah, kita bayangkan nih kalau kita masuk kubur, keluarga kita sudah pergi, langkahnya kita masih dengar. Perasaan kita gimana? Sedih apa senang? Sedih, ya Allah. Ya. Jangankan kita di dalam kubur, kita saja waktu misalnya ingin ditinggal istri atau ingin ditinggal oleh orang tua sementara, sedih kan? Padahal kita misalnya di tempat baru banyak teman. Betul? Ya, kita diantarkan ke bandara. Misalnya, sama keluarga kita banyak. Kita naik pesawat, sedih. Padahal di pesawat ada penumpang lain, ya kan? Ada pilot, ada makanan dan lain-lain. Ini kita dimasukkan ke dalam kubur sendirian. Gak ada yang nemenin kita. Dan kata Nabi SAW, telinga kita mendengar langkah, ya,
orang-orang yang mengantarkan kita tadi. Subhanallah, ya Allah. Bayangkan betapa sedihnya kita. Orang yang kita cintai, ya, yang kita komitmen untuk sehidup semati, setia, tidak bisa menemani kita walau hanya semalam. La ilaha illallah. Semuanya pergi. Kata Nabi SAW, ia mendengar, ya, langkah kaki mereka. Setelah orang ini ditinggalkan, sedih, ya, maka datang dua malaikat. Fayuqidanihi, dua malaikat itu mendudukinya. Ya Allah. Ya. Dua malaikat itu mendudukinya. Itu dalam hadis Anas. Dalam hadis, kita jelaskan dulu hadis Bara. Fayujlisanihi, diduduki oleh malaikat. Ya Allah. Dan bertanya kepadanya, 3 pertanyaan, ingat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Ia menjawab, Tuhanku Allah. Fayaqulani, bertanya lagi kedua malaikat, ma dinuka, agamamu apa? Fayaqulu diniyal islamu, agamaku Islam. Ya Allah. Ingat ya, pertanyaan ini menjadi bukti bahwa hanya Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia menganggap semua agama sama, nanti ketika ditanya madinuka, agamamu apa? Ya, agamaku malaikat, samalah semua. Dia harus menjelaskan Islam, ya. Al-Islam itu apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dalam hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sahihain, dalam Muslim dan lain-lainnya. Ya kan? Itu ini maksud dengan Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tauhid tidak bisa dirubah. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji kalau engkau bisa melakukan perjalanan, ya, untuk haji tersebut. Tanyakan siapa, apa agamamu? Apa agamamu? Jawabannya tidak bisa. Agamaku ya samalah sama yang lain gitu. Ya. Islam yang dimaksud adalah tadi. Ada apanya? Ada arkanul Islam. Rukun Islam. 2. Maka dia akan menjawab Rabbi, dia akan menjawab diniyal Islamu, agamaku adalah Islam. Diniyal Islamu, agamaku adalah Islam. Kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Apa? Lihat bahasa malaikat nih. Apa? Apakah? Ya, ma hadza. Ya, ma itu kan dalam bahasa Arab, kalau kita belajar dulu bahasa Arab, ya, nahwu, saraf, ya. Ma itu untuk apa? Li ghairil aqil. Untuk sesuatu yang tidak, ya, sesuatu yang bukan berakal atau bukan manusia. Mengapa di sini malaikat mengatakan ma hadzal rajul, apa lelaki ini yang diutus kepadamu? Ya Allah. Ya, seakan apa? Seakan orang yang difitnah tadi, yang ditanyakan tadi benar-benar iya, ya, diinterogasi. Kau tahu nggak orang ini yang diutus kepadamu? Ma hadzal rajul, bukan man hadzal rajul. Ya. Apa orang ini yang diutus kepadamu? Engkau tahu siapa dia? Apa misinya? Apa? Ya. Risalahnya engkau tahu? Ya. Siapa ia? Nah, ini. Ini penting ya. Maka ia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lihat ya, karena tadi saya bilang ada interogasi, karena malaikat mengatakan ma, apa, bukan siapa. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Ya. Apa ilmumu?
Ya, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballah. Jadi bagaimana engkau tahu? Ya, dari mana ilmumu? Dari mana engkau tahu itu? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya, ada dong. Kita tahu dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya, kemudian ditanyakan di sini adalah ilmumu yang lebih luas lagi. Ada pertanyaan lain. Ya, dari mana ilmumu? Ya, dari mana engkau tahu? Aku membaca kitabullah, aku beriman kepadanya dan aku benarkan. Ya Allah, ya. Ini berkaitan wama ilmuka. Jadi ini pertanyaan tambahan, sebenarnya penegasan saja. Pertanyaan 3. Ya. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, tidak mau mendengar tausiah, ya, bagaimana kita tahu misi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Apalagi dilarang untuk menjadi hafidh, ya. Lagi viral nih sekarang. Misalnya, karena menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, ya, tetapi memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya, makanya orang yang hafal Quran dalam hadis disebutkan apa? Al-mahiru bil Quran, yang mahir dengan Al-Quran, bukan al-hafidh, bukan al-mahiru bil Quran. Ia hafal, ia tahu munasabatnya antara ayat dengan ayat yang lain, ia tahu isinya, ia bisa mentadaburinya, ia mengerti maknanya, ia bisa mengajarkannya, bahkan ia mengamalkannya. Al-mahir bil Quran, ya. Bayangkan kalau para mahir bil Quran ini mereka dihapus, ya, mereka dijauhkan. Ya. Maka bagaimana kita mengerti tentang ajaran-ajaran Islam kalau kita dijauhkan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Ya, jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga mengimani dan membenarkannya. Ya. Karena ada kaum namanya kaum Khawarij, ya. Mereka yaqra'una al-Qur'ana la yablughu hanajirahum. Tuh, baca Qur'annya rajin cuman enggak sampai kerongkongan, enggak diamalkan. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang Islam sendiri. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Auzubillah. Las, ya. Baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 pertanyaan dengan 1 pertanyaan penegasan, dari mana ilmumu? Dari Al-Qur'an tentunya. Ya. Maka ada yang memanggil dari langit. An sadaqa abdi, hambaku telah betul. Tuh. Ya, ada apa? Ada yang bilang jawabanmu betul. Ujian. Sadaqa abdi. Seperti hadis Umar tadi, ya, ketika datang Jibril kepadanya ditanyakan tentang beberapa hal. Mal Islam, mal iman, mal ihsan, sadaqta. Ujian, ya, seperti ujian. Ya, sama ketika kita ujian bikin beberapa lembar, ada dong paragrafnya nilainya sekian, ya. Ini yang betul, ini yang salah, nilainya 80, 70. Ini juga ada dalam hadis ini. An sadaqa, dia betul jawabannya. 3-3 ini jawab dengan betul, bahkan pertanyaan penegasan ia jawab juga. 4. Ya, fa'afrishuhu minal jannah. Ya, maka sediakanlah baginya firash, kasur dari surga. Walbisuhu minal jannah, berikan ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan bagi ia pintu ke surga. Ya, ini menunjukkan apa? Nikmat kubur. Nikmat kubur. Jadi kasurnya dari surga, pakaiannya dari surga, pintu ke surga sudah dibukakan baginya. Ya Allah, jadikan kita termasuk orang-orang ini. Amin ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Oh. Maka akan datang kepadanya rauhiha. Ya, dari ruhnya. Wa tibiha, dan wewangiannya. Ya, rauhiha artinya apa? Dari suasananya. Ya, dari kenikmatannya. Di kubur itu yang berapa meter? Ya, sekarang kita di kuburan, emang ada kuburan itu besar. Saya mau pesan kuburan yang besar, yang di dalamnya ada AC, ada kulkas gitu.
Bisa nggak? Ini kuburan cuma sekian, ya. Ya mungkin lebarnya saja tidak sampai 2 meter, ya, ke bawah 2 meter, lebarnya semeter. Ya, lebar ke dalam, kemudian panjangnya cuma segitu, dan kita akan di syiqil aiman, akan dihadapkan ke kanan, ke kiblat. Subhanallah, diarahkan ke kiblat. Tetapi kata Nabi SAW, kalau berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, maka ia akan diberikan nikmatnya. Dia akan diberikan kasur. Kebayang nggak? Inilah hal gaib. Adalah hal yang gaib. Maka dalam hal yang gaib kita imani. Ya, kita imani, ya. Jangan kita membahas hal gaib itu dengan akal kita. Kenapa? Karena tidak akan sampai. Nah, ini penting. Jadi ketika kata Nabi SAW, dia akan dikasih kasur, dia akan dikasih baju, bahkan nanti suasananya di surga. Wah, saya kepo. Mau kasih apa? Kamera, ya. Bener nggak di dalam, ya? Penasaran nih. Ini hal yang gaib. Ya. Tidak bisa ditangkap dengan mata manusia. Ya, dengan mata manusia. Ya kan? Makanya dalam hadis disebutkan, ya, ketika manusia mati, ya kan, dan ia disiksa dalam kuburnya, makhluk-makhluk itu akan berteriak, ia mendengar, ya, kecuali manusia. Jelas hadisnya. Ya, kita tidak bisa, ya, action kamera masukkan, ya, pakai wifi gitu, dilihat di dalam mana nih, ada kasurnya nggak, ya, kemudian ada hidangan-hidangan dari surga, nggak bisa. Ini tambahannya, dalam hal-hal yang gaib kita imani saja. Dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang gaib yang tidak terlihat dengan mata kita, kita imani. Ini dasar keimanan memang. Karena kalau kita membahas masalah yang gaib dengan akal kita nggak akan sampai pahala itu kayak gimana bentuknya. Ada nggak nanti balasan pahala itu dikasih dengan duit atau nggak kelihatan. Karena pahala itu abstrak. Ya kan? Bahkan yang sudah ada saja surga dan neraka kita belum bisa melihatnya. Ya. Ini hal yang gaib, ya. Maka jangan kita menggunakan akal kita tidak akan sampai. Wa yufsahu lahu fi qabrih. Ya Allah. Kata Nabi SAW, kuburannya akan dilapangkan. Jadi 2 meter persegi atau taruhlah 3 meter persegi. Yang kalau bikin rumah itu harus 100 meter luas. Kita juga kadang menganggapnya sempit. Kata Nabi SAW, kalau kita selamat, kalau kita lulus, kalau kita dinyatakan sodako, lulus, betul, ya, maka kita akan dilapangkan. Dilapangkan apanya? Dilapangkan kubur kita. Ya Allah. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Bukan hanya itu saja, kita akan dilapangkan kuburan kita, ya, sepanjang mata memandang. Ya, kita ngelihat rumah ini kita punya rumah nih. Sepanjang mata memandang yaitu pintu kan. Nah ini ketika kita dikubur, sepanjang mata memandang, sejauh itulah kubur kita akan dilapangkan. Subhanallah. Kalau kita gunakan logika masuk nggak? Kuburan yang hanya 5 meter persegi itu, ya berapa? Segitu. Bisa jadi luas itu gimana? Nggak masuk akal. Tapi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Ya, kuburannya akan diapakan? Dilapangkan sepanjang mata memandang. Ya Allah. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi thayyibur rihi. Dan akan datang kepadanya seorang lelaki yang mukanya ganteng, hasanul thiyabi, bajunya bagus, thayyibur rihi, wangi. Fayaqulu, ia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ya Allah. Ia akan mengatakan, bergembiralah. Bergembiralah dengan yang membuatmu senang. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi nanti kalau sudah ditanya,
terus dinyatakan sodaqah, betul, maka akan datang seseorang ya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak lain itu ya adalah amalannya. Fayaqulu lahu, yang mengatakan kepadanya, yang laki tadi, ya orang tadi bingung, siapa engkau? Ya orang ganteng, ya orang yang pakaiannya bagus, wangi. Man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, ya. Siapa engkau, ya? Engkau membawa kabar yang baik, ya. Mendatangkan dengan kebaikan, ya. Subhanallah, wangi, ya. Maka orang itu mengatakan tadi apa? Fayaqulu ana amalukas salih. Aku adalah amalanmu yang saleh. Ya Allah. Jadi kalau kita saleh, kalau kita selamat, kita lulus fitnah kubur, kita dinyatakan lulus, kita dikasih nikmat, sudah dikasih nikmat didatangkan kepada kita seseorang ya sesuai dengan amalan kita. Kalau kita saleh, maka datang orang yang saleh dengan muka yang sangat ganteng. Kalau perempuan juga demikian, datang kepadanya sesuai jenis kelaminnya. Dan akan bertanya, siapa engkau? Aku tidak lain adalah amalanmu yang soleh. Kalau amalannya tidak soleh gimana? Penuh dengan kemaksiatan, banyak korupsi, banyak mencuri, banyak mengambil harta orang lain, banyak menzalimi, menganiaya orang lain. Maka akan datang seseorang ya sesuai dengan amalannya. Buruk mukanya, buruk, sangat bau. Ya Allah. Ngeri kan? Maka kita harus benar-benar mempersiapkannya. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka lelaki tadi yang sudah dikuburkan tadi, ia akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah. Ia akan berdoa, ya Allah, ya, datangkanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi bisa berdoa, bisa. Kalau dia dapat nikmat kubur, dia akan berdoa, dia akan berharap kiamat terjadi dan dia bisa ketemu dengan keluarganya. Ya, dan hartanya yang dulu ya. Dia berharap seperti dia bisa berkumpul kembali. Ya. Karena semua orang di dalam kubur itu akan ya menikmati nikmat kubur dan mendapatkan siksa kubur sendirian. Ya. Ini bedanya ya, nikmat kubur dengan nikmat nanti di surga nanti. Kalau nikmat di surga nanti itu bareng-bareng. Tapi kalau dikubur sendirian. Juga kalau siksa kita dapatkan, na'udzubillah, kita sendirian, nggak ada teman. Ya. Padahal di samping kita itu banyak kuburan, tapi kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ada di kuburan, samping, depan, belakang, kanan, kiri. Ya Allah. Sebaliknya, ya. Dan akan datang kepadanya dua malaikat. Nah ini, kalau orang nggak berhasil menjawabnya, kemudian mendudukinya dan berkata kepadanya, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Hah? Ibarat kita ditanya, Nggak tahu. Ya, ini artinya apa? Hah? Nggak tahu. Ya Allah. La adri. La adri. Aku nggak tahu. Ditanyakan lagi, apa agamamu? La adri. Aku nggak tahu. Ada dalam hadisnya. Ya, hadisnya sangat banyak dan ini adalah hadis riwayat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ditanyakan lagi, ma hadzal rajulu bu'itsa ilaikum? La adri. Kayak orang enggak denger, apaan sih? Gitu kan. La adri, aku enggak tahu. Fayunadi mudadin fis sama, maka akan datang ya yang memanggil dari langit. An kadzaba, ya, iya, tidak betul jawabannya. Salah jawabannya. Ya, karena kadzaba itu artinya apa? Akhta. Bisa artinya dusta, bisa artinya akhta. Kadzaba fulan artinya salah. Salah. Fafrishu lahu minan nar, beri ia kasur dari neraka api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu baginya ke neraka. Ya. Kemudian akan mendatanginya, kalau tadi rohanya, jadi dari udaranya ya,
Kalau sekarang harriha, panasnya neraka akan dikirim ke dalam kuburnya. Ya, wasumumiha, ya. Panasnya. Ya, samum. Gejolak apinya itu akan terasa. Wa yudayyiqu alaihi qabruh. Udah 5 meter persegi itu jadi sempit. Jadi 1 meter bahkan kurang dari itu, sempit sekali. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sehingga ya adla'uhu, ya urat-uratnya, otot-ototnya itu terputus. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Bayangkan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena amal kita tidak baik, maka kita akan didempetkan sampai otot-otot kita, tulang-tulang kita itu patah. Tidak sampai situ saja. Akan datang kepadanya seorang yang mukanya buruk, bajunya jelek, muntinur rih, ya, baunya menjijikkan. Nauzubillah. Ya. Maka ia akan mengatakan kepadanya, "Absyir, bahagialah engkau." Jadi bahagia di sini bukan makna sesungguhnya, tapi adalah tahdid, ya, untuk menakuti dan mengancamnya. Absyir, bahagialah dengan yang membuatmu buruk. Ini adalah hari burukmu yang telah dijanjikan. Ya Allah. Kemudian ditanyakan, siapa engkau? Ya. Muka yang buruk, siapa engkau? Maka dijawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Ya. Aku adalah amalanmu yang buruk. Ya Allah. Jadi kalau kita nanti, ini menunjukkan juga, akhir hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pertanyaan, fitnah soal 2 malaikat itu bergantung amalan. Kalau amalan kita buruk, ya, walaupun kita sudah ngelotok 3 pertanyaan ini sejak TK sudah kita hafal, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Buktinya ini amalnya. Ya, akhir hadis menunjukkan amalanmu yang buruk. Ia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. 3 pertanyaan. Dan ia akan mengatakan, Rabbi la taqumis sa'ah. Rabbi la taqumis sa'ah. Hasilnya apa? Asalnya la tuqimis sa'ah. La tuqimis sa'ah. Ya, dari aqama yuqim. Ya Tuhanku, janganlah engkau, ya, mendatangkan kiamat sekarang. Jangan engkau datangkan kiamat. Aku takut. Kalau tadi orang yang mendapatkan nikmat, ia ingin cepat-cepat kiamat. Kenapa? Ia ingin bertemu dengan keluarganya. Tapi kalau orang yang mendapatkan siksa kubur, ia nggak mau cepat-cepat kiamat. Karena nanti di hari kiamat, ia akan disiksa lebih dahsyat lagi. Lebih parah lagi. Dan dalam tempo yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung daripada iman dan Islamnya. Ya. Kalau dia kafir selama-lamanya, Masya Allah, dia takut. Ya, justru ia takut hari kiamat karena ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang semisalnya dengan siksaan yang lebih parah. Ya, gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka bukan nikmat kubur. Kalau bukan di dalam kubur, kalau di dalam kubur siksanya itu baru panasnya saja. Ya, tentunya dalam hadis lain disebut dia akan dicambuki baru panasnya saja, ya. Panasnya dan apinya, ya. Tapi belum neraka yang hakiki, maka dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, dia mengatakan, Tuhanku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Karena siksa di hari kiamat lebih dahsyat dan ia dikumpulkan bersama orang-orang yang semisalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini. Jadi fitnah kubur ini luar biasa dahsyatnya, ya. Ya. Dan kalau kita selamat, kita mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak selamat, kita akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Dalam hadis lain, ini tambahannya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini pertanyaan nomor 3, ya, ada tambahannya dalam hadis ini. Dikatakan ketika ditanyakan apa
yang kau katakan tentang orang ini? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, ada penegasan lagi, ya, tambahannya. Ia akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah gantikan dengan tempat di surga. Orang yang beriman. Tapi orang yang munafik dikatakan, ma taqulu fi hadzal rajul, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kau katakan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan mengatakan apa? La adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang tuh. Orang munafik enggak punya apa? Enggak punya prinsip, saya cuma ikut-ikutan. Ya, maka dikatakan la daraita wa la talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membaca. Ya, kalau orang dijauhkan dari Al-Quran dan hadis, bagaimana dia bisa mendalami agamanya? Bagaimana dia bisa menjalankan agamanya dengan baik? Nauzubillah. Wa yudrabu bimatariqa min hadid. Ia akan dipukul dengan palu-palu dari besi. Darbatan, dengan pukulan. Fayasihu sayhatan. Ia akan teriak. Yasmauha man yalihi ghairus thaqalain. La ilaha illallah. Ketika ia dipukul, ini tadi yang saya sampaikan, dengan palu dari besi, dari baja, ya, maka seluruh makhluk akan teriak, ya, kecuali ats-tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Maka kalau kita ke kuburan, ya, kemudian kita dengar ada burung-burung bersuara atau suara hewan yang lain, bisa jadi dia mendengar pukulan malaikat kepada orang munafik, orang kafir. Ya Allah, kita tidak dengarnya, tetapi makhluk lainnya mendengarnya. Masya Allah. La ilaha illallah. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, betapa dahsyatnya fitnah kubur ini. Dan kita sebagai umat Islam, hendaklah mempersiapkan dengan sesungguh-sungguhnya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan amalan kita. Kalau amalan kita baik, maka insya Allah kita akan lulus dalam ujian ini, fitnah kubur ini. Tapi kalau amalan kita buruk, maka kita akan terjerumus ke dalam, ya, siksa kubur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian selain yang tadi bahwa saya tegaskan juga bahwa nikmat kubur dan siksa kubur itu hanya bagian kecil dari surga dan neraka yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanginya, kemudian kenikmatan sedikit dari siksa dari neraka, belum hakikatnya. Sehingga orang yang beriman, ia ingin cepat-cepat kiamat karena nikmat di surga lebih besar. Sebaliknya orang-orang yang munafik, orang-orang yang maksiat, ia bilang jangan terjadi hari kiamat karena siksa di hari kiamat lebih dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah dan taufiknya, dan kita diselamatkan, ya, dari siksa kubur, kita diluluskan dalam, ya, fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat kubur dan kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya serahkan kepada moderator. Tafadhol. Alhamdulillah udah sampaikan materi tadi. Ini ada pertanyaan dari jemaah Ustadz, yang mana apakah kiat yang dapat kita lakukan agar dipermudah dalam menghadapi fitnah kubur? Terus kedua adalah, apakah azab kubur berlangsung sampai hari kiamat? Yang terakhir, siapa sajakah yang bebas dari fitnah kubur? 3 pertanyaan Ustaz. Baik. Yang pertama adalah bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya adalah kita memperbanyak amal soleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering melakukan qiyamul lail. Yang ketiga, sesuai hadis ini, kita sering membaca Al-Quran. Ini amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, ya. Dalam hadis disebutkan membaca surah Al-Mulk, ya, ini dapat melindungi seseorang dari azab kubur, ya, walaupun hadisnya lemah. Ya, tapi silahkan baca, silahkan. Ya kan? Yang selanjutnya, kita berusaha agar kita husnul khatimah.
Karena siksa kubur dan nikmat kubur itu berkaitan dengan husnul khatimah. Ini tambahannya. Jadi kalau di hari kiamat nanti, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, amal kecil yang besar semua akan dihitung semua di hari hisab. Tapi kalau di kiamat kecil itu berkaitan dengan siapa? Dengan apa? Dengan akhir hidup kita. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya, makanya kita dengar banyak ya, WhatsApp ini ada bagusnya juga ya, walaupun banyak buruknya juga, banyak kabar hoax, tapi ada mengingatkan kita, ada orang-orang yang meninggal ketika sholat, yang terakhir yang di mana tuh, di Riau ya, pas lagi sujud. Ini mengingatkan kita agar kita punya ya, punya apa? Punya hasrat ya, punya keinginan, ya Allah, bagaimana ya saya bisa husnul khatimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar husnul khatimah, karena dengan husnul khatimah kita akan selamat dari siksa kubur. Ya? Ini. Bagaimana cara husnul khatimah? Langgengkan amalan-amalan baik dan jangan menyimpan satu amalan buruk. Nah, ini. Jangan menyembunyikan amalan buruk, karena banyak orang yang ia kelihatannya baik tapi ia punya kebiasaan buruk yang nggak diketahui orang. Ketika meninggal, ia mati dalam keadaan yang buruk, padahal orang taunya dia baik. Nah, dia tidak husnul khatimah. Na'udzubillah. Ya, maka dalam hadis disebutkan apa? Hatta ma yakunu bainahu innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu lin-nas. Kan begitu. Jadi ada orang beramal amalan soleh, amalan ahli surga yang nampak orang-orang lihatnya. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Ya, sehingga kematian dengannya hanya tinggal satu dhira' lagi. Ya. Satu depa lagi, fayasbiqu alaihi alkitab. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tiba-tiba dia berubah melakukan amal buruk, amal ahli neraka, dia mati dalam keadaan itu dan dia masuk neraka. Dia mendapatkan siksa kubur. Jelas? Jadi kalau kita mau husnul khatimah harus apa? Jangan sampai kita mempunyai kebiasaan buruk yang kita sembunyikan. Auzubillah ya. Kita kelihatan ke masjid, ya rajin, tapi kita punya kebiasaan buruk yang orang nggak tahu. Tiba-tiba, nauzubillah, Allah mematikan kita dalam keadaan buruk itu yang orang nggak tahu, selama ini orang lihatnya bagus. Auzubillah, subhanallah. Ya, jadi seorang mukmin ia harus benar-benar baik luarnya dan dalamnya. Jangan sampai punya kebiasaan yang buruk, yang tersembunyi. La ilaha illallah. Yang kedua, sampai kapan siksa kubur ini tergantung. Ya, apakah dia munafik ataukah dia kafir? Apa dia beriman? Dia masih Islam. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya ini hadisnya ada. Walaupun ini dalam maknanya diperbahas oleh ulama, apakah ini maknanya umum atau khusus ketika Nabi SAW ya menanamkan apa? Menancapkan tanaman. Ya, di kuburan seseorang ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau menaruh tanaman di atasnya? La'allahu yukhaffafu min azabihi malam yaibasa. Malam yaibasa. Semoga ya ini dapat mengurangi siksaannya selama pohon ini tidak kering. Jadi kata ulama di sini ada beberapa tafsiran, tapi di antaranya adalah bahwa ada namanya limit ya. Dikurangi ada. Karena sesuai hadis ini, ada dikurangi. Terus kapan habisnya? Wallahu alam. Ya, apabila dia mukmin, dia ada limitnya. Kalau dia kafir berarti dia akan terus sampai terjadi hari kiamat. Jelas? Ya, jadi ini ada banyaknya dalam siksa kubur. Baik. Kemudian yang terakhir tadi apa? Apa saja yang bisa bebas dari fitnah kubur, Ustaz? Gimana? Ada yang bisa bebas dari fitnah kubur. Oh ya. Bagaimana dia bisa bebas dari fitnah kubur? Sama seperti yang pertama ya, ini jawabannya ya. Mirip dengan pertama, jadi kiat-kiatnya. Ya. Kiat-kiatnya sama dengan yang pertama. Jadi ini lebih kepada diri kita. Yang pertama.
Yang kedua, kalau memang dia sudah dalam kubur, nggak bisa ngapain lagi, amalannya juga, ya itu adalah doa di sini. Jadi kita bisa mendoakan, ya, mendoakan orang tersebut, ya, agar diringankan atau dihilangkan, ya. Limitnya sampai kapan Allah alam. Jadi bisa dari orangnya atau dari orang yang ditinggalkan. Makanya dalam hadis disebutkan, idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang mati, maka amalannya terputus kecuali tiga. Yang terakhir apa? Ya, yang tiga, ya kan? Yang pertama adalah ilmin yuntafa'u bihi, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah. Jadi kalau udah selesai nih, tapi dia misalnya berlaku buruk, nauzubillah, ternyata ada amalan tambahan. Nah, ini bisa mengurangi insyaallah subhanahu wa taala, bahkan ya, dengan doa orang yang anak yang soleh ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan siksa itu, ya. Makanya perlu sekali kita memiliki anak yang soleh. Paling tidak anak kita bisa mendoakan kita, ya. Jangan hanya bahasa Inggrisnya bagus, ya, matematikanya bagus, tapi nggak bisa doain orang tua. Gimana? Nanti kita di dalam kubur kita, siapa yang mendoakan kalau bukan orang-orang yang dekat kepada kita? Nah, orang yang paling dekat kepada kita adalah anak kita, ya. Jadi ini caranya. Ya, kalau misalnya kita punya orang tua, ya, dan kita telah belajar fitnah kubur ini, kita misalnya merasa orang tua kita ini banyak salahnya, kita doakan dari sekarang, ya, kita doakan dari sekarang, ya. Atau beramal soleh untuk orang tua boleh, ini juga bisa, ya. Dalam hadis sahih disebutkan seorang perempuan ibunya meninggal, kata dalam hadis sahih Bukhari, gitu kan. Kemudian, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba dan aku yakin kalau ibuku sempat berbicara, dia pasti akan sedekah. Apakah aku bisa menyedekahkan atas nama ibuku? Bisa. Tasaddaq anha. Ya, jadi boleh kita beramal baik untuk orang tua, sedekah, ya. Ya, karena ini menjadi jariyahnya dan ini juga akan membantu, ya, akan memberikan, ya, keringanan. Kita doakan ini akan mempermudah, ya, kehidupannya di dalam kubur. Jelas? Allahu a'lam. Silakan Pak Teddy kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mohon untuk ditutup dengan doa pertemuan kita ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz sampaikan dapat kita amalkan sama-sama dan semoga kajian ini mendapat keberkahan dari Allah. Baik, marilah kita tutup kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita keselamatan di dunia dan akhirat, dan kita lulus dalam fitnah kubur, kita bisa mendapatkan nikmat kubur, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabri, ya Allah ya rabbal alamin. اللهم سلمنا والمسلمين في كل مكان. اللهم انفع عنا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الاستقامة في سبيلك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekian dari saya, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.